Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Rahmatullah dan Lisanul Hafidzatul Ilma ingin mempresentasikan materi tentang esensi evaluasi dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Baik, saya akan menerangkan pengertian evaluasi dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Akar katanya adalah value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qimah atau al-taqdir. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan al-taqdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sedangkan secara terminologi, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Baik, kemudian makna evaluasi yang pemahamannya didasari oleh Al-Quran, karena ini adalah filsafat pendidikan Islam. Jadi landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Yang di sini saya ambil pemahamannya yang didasari oleh Al-Quran. Yang pertama yaitu al-hisab, memiliki makna mengira, menafsirkan dan menghitung. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Kemudian al-bala dengan makna cobaan atau ujian, yaitu dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian al-hukum memiliki makna putusan atau vonis, yaitu yang tertera dalam Quran surat An-Naml ayat 78 yang artinya sesungguhnya Tuhan akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya, dan dia maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan landasan di dalam Al-Qur'annya itu ada al-qada, memiliki makna putusan sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah Quran surat Toha ayat 72 yang artinya mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti yang nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Kemudian an-nazir memiliki arti melihat atau memperhatikan dengan seksama. Ini sebagaimana dipahami dari Quran surat An-Naml ayat 27 yang artinya berkata Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian tadi udah pengertian, kemudian landasan di dalam Al-Quran tentang evaluasi, kemudian tujuan evaluasi pendidikan, yaitu diantaranya untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Kemudian dalam kegiatan bimbingan, tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Kemudian secara khusus tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, pengetahuan, atau psikomotorik, keterampilan maupun afektif.
Kemudian mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Itulah tujuan adanya evaluasi, yang intinya untuk menjadikan peserta didik semakin baik dan semakin baik dan semakin baik lagi. Baik, selanjutnya fungsi evaluasi. Secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Fungsi evaluasi secara sosiologis untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Fungsi evaluasi secara didaktis metodis untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Dan fungsi evaluasi juga untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Baik, selanjutnya adalah sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi adalah langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya ada merumuskan tujuan penilaian, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, uji coba dan analisis instrumen, revisi dan merakit instrumen baru. Yang kedua ada pelaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini sangat bergantung dari jenis evaluasi yang digunakan, karena akan berdampak pada penentuan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Pelaksanaan penilaian hasil belajar ini dapat menggunakan tes maupun non-tes, angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi, skala, sikap, dan sebagainya. Yang ketiga ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring pelaksanaan evaluasi ini digunakan untuk memantau pelaksanaan evaluasi agar tetap sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsinya ada dua. Yang pertama untuk melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi, dan juga untuk melihat hal apa yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi. Yang keempat ada pengolahan data. Mengolah data ini berarti mengubah data yang sudah terkumpul menjadi sebuah sajian menarik dan bermakna. Data evaluasi ini ada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif. Data yang berbentuk kualitatif tentu dianalisis secara kualitatif, begitupun juga kuantitatif. Yang terakhir ada penggunaan hasil evaluasi. Tahap akhir ini adalah evaluasi dalam penggunaan atau pemanfaatan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, kesimpulannya, secara umum evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan adalah membentuk insan kamil. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tujuan dari pendidikan Islam ini telah tercapai atau tidak, maka diperlukan evaluasi. Evaluasi berguna untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari seseorang yang perlu diadakan evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan memiliki komponen yang sangat penting, sebagaimana pentingnya tujuan dan proses pendidikan dilaksanakan. Tanpa adanya kegiatan evaluasi, seseorang atau program pendidikan tidak memiliki informasi yang jelas untuk dijadikan feedback atau bahan untuk mengambil keputusan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.